Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan mekanika kekuatan material. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis pembebanan pada suatu struktur. Pembebanan pada suatu struktur itu bisa kita kelompokkan menurut jenis strukturnya dalam kaitan dengan pembebanan menjadi struktur statis tertentu dan statis tak tentu. Pada struktur statis tertentu, jumlah besaran atau variabel yang belum atau tidak diketahui dalam hal ini bisa berupa reaksi tumpuan yang dapat berupa gaya, momen, maupun torsi pada struktur tersebut. Jumlahnya atau cacahnya sama dengan atau lebih sedikit dari persamaan kesetimbangan yang ada dan berlaku pada struktur tersebut. Misalnya, kalau kita lihat pada suatu balok ini, terdapat satu gaya luar F yang besarnya sudah kita ketahui sebesar F, maka pada tumpuan di sebelah kiri yang berupa tumpuan engsel, sesuai dengan karakter tumpuan engsel, maka dia akan dapat menerima reaksi yang berupa gaya ke segala arah. Dengan demikian, maka tumpuan A di sebelah kiri ini akan memberikan reaksi terhadap bagian beban horizontalnya dan juga bagian beban vertikalnya. Kemudian kalau kita lihat pada tumpuan di sebelah kanan yang berupa tumpuan roll seperti karakteristiknya yang hanya dapat memberikan reaksi terhadap beban tekan tegak lurus terhadap tumpuan, maka beban vertikal ini, komponen vertikal dari beban F itu akan dibagi oleh tumpuan A dan tumpuan B. Sementara beban horizontalnya, komponen horizontal dari beban F itu hanya akan diterima oleh tumpuan A. Dengan demikian, maka pada sistem balok ini terdapat dua reaksi tumpuan di A, yaitu RA vertikal dan RA horizontal. Kemudian satu reaksi tumpuan vertikal di B. Sementara kalau kita lihat di sini yang belum diketahui yaitu RA vertikal, RA horizontal, dan RB. Persamaan kesetimbangan yang kita miliki di sini adalah jumlah momen sama dengan 0, bisa terhadap titik A, bisa terhadap titik B. Kemudian jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0 dan jumlah jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Yang belum diketahui di sini adalah RA vertikal, RA horizontal, dan RB. Sementara pada struktur yang terlihat di sebelah kiri ini, beban F1 dan F2 itu akan diterima sepenuhnya oleh tumpuan di A karena tidak ada tumpuan di tempat lain. Dengan demikian, maka pada gambar yang di bawah ini, pembebanan yang di bawah, yang belum diketahui adalah hanya satu, yaitu reaksi horizontal pada tumpuan A, yaitu RA. Sementara persamaan kesetimbangan yang dapat kita terapkan di sini juga hanya satu, yaitu jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Dengan demikian, maka pada kedua struktur ini, jumlah
atau cacah dari variabel yang belum diketahui yang berupa reaksi tumpuan itu masing-masing sama dengan jumlah atau cacah persamaan kesetimbangan yang berlaku padanya. Sementara pada statis tak tentu, jumlah besaran atau variabel yang belum diketahui atau tidak diketahui, dalam hal ini bisa berupa reaksi tumpuan, bisa berupa gaya, momen, maupun torsi, pada struktur tersebut lebih banyak dari persamaan yang ada atau berlaku pada struktur tersebut. Dengan demikian, maka sesuai dengan prinsip penyelesaian pertidaksamaan ataupun persamaan, maka dengan mengandalkan persamaan kesetimbangan saja, persoalan statis tak tentu itu belum bisa diselesaikan karena jumlah variabel yang diketahui lebih banyak dari persamaan yang nanti akan kita peroleh. Misalnya, kalau pada balok statis tertentu pada slide yang pertama tadi, tumpuan di sebelah kanan juga kita gantikan dengan engsel, maka yang terjadi di sini adalah bahwa komponen horizontal dari beban F itu di samping diterima oleh tumpuan A, juga akan diterima oleh tumpuan B. Dalam hal ini, lalu akan terjadi di sini, bagian A sampai ke titik bekerjanya beban akan menerima beban tarik. Kemudian bagian antara titik beban sampai dengan tumpuan B di sebelah kanan akan menerima beban tekan. Nah, ini nanti akan menghasilkan satu persamaan kesetimbangan yang nanti akan bisa melengkapi persamaan yang diperlukan, sehingga nanti akan diperoleh jumlah persamaan yang tersedia akan sama dengan jumlah variabel yang belum diketahui, sehingga persamaan ini nanti akan bisa diselesaikan. Oke, yang belum diketahui di sini RAV, RAH, RBV, dan RBH. Sementara persamaan kesetimbangannya jumlah momen sama dengan 0, jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0, dan jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Kalau kita perhatikan pula, batang bertingkat pada gambar di bawah ini, ABC, kalau tadi di C tidak ada tumpuannya, maka sekarang kita beri tumpuan di C. Sehingga gaya F ini akan diterima oleh tumpuan C dan juga tumpuan A. Dengan demikian, maka di sini terdapat dua variabel yang belum diketahui, yaitu RA dan RC. Sementara kita hanya memiliki satu persamaan kesetimbangan saja, yaitu jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Dengan demikian, maka kalau kita perhatikan pembebanan seperti ini, maka ruas CB itu akan menerima beban tarik, sementara ruas BA itu akan menerima beban tekan. Nah, di sini persamaan yang digunakan untuk melengkapinya adalah persamaan bahwa karena jarak AC adalah tetap, yang bergeser adalah titik B, maka perpanjangan ruas CB akan sama dengan perpendekan ruas AB. Nah, persamaan tambahan ini baik pada balok maupun pada batang bertingkat ini disebut dengan persamaan kompatibilitas.